Sampai kurun waktu tertentu kaum Sabah dalam keadaan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga akhirnya kembalilah mereka ke agama nenek moyang mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran dari kehancuran kaum Sabah. Sesungguhnya bagi kaum Sabah ada tanda kekuasaan Allah di tempat kediaman mereka, yaitu 2 buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Makanlah olehmu dari rezeki yang dianugerahkan Robmu dan bersyukurlah kamu kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik dan Robmu adalah Rob yang maha pengampun. Tetapi mereka berpaling, maka kami datangkan kepada mereka banjir yang besar dan kami ganti kedua kebun mereka dengan 2 kebun yang ditumbuhi pohon-pohon yang berbuah pahit, pohon asl dan sedikit dari pohon sidr. Demikianlah kami memberi balasan kepada mereka karena kekafiran mereka. Dan kami tidak menjatuhkan azab yang sedemikian itu, melainkan hanya kepada orang-orang yang sangat kafir. Quran Surat Sabah ayat 15-17. Lalu siapakah kaum Sabah itu? Dalam hadis Farwah bin Muzaik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh seorang laki-laki, "Ya Rasulullah, kabarkanlah kepadaku tentang Sabah. Apakah Sabah itu? Apakah dia itu nama suatu tempat ataukah nama wanita?" Lalu beliau pun menjawab, "Dia bukanlah nama suatu tempat dan bukan pula nama wanita. Tetapi dia adalah seorang laki-laki yang memiliki 10 anak dari bangsa Arab. 6 orang dari anak-anaknya menempati wilayah Yaman dan 4 orang menempati wilayah Syam." Kerajaan Sabah adalah kerajaan yang berdiri sejak abad ke-10 sebelum Masehi atau sebelumnya. Kerajaan ini mencapai masa kejayaan di abad ke-8 sebelum Masehi. Pada abad itulah Ratu Bilqis istri Nabi Sulaiman alaihissalam hidup. Perlu diketahui bahwa Bilqis termasuk keturunan Sabah dan pernah memimpin kerajaan Sabah. Pada abad itu pula dibangun bendungan raksasa yang menghebohkan dunia. Kerajaan ini memiliki wilayah kekuasaan yang sangat luas sekali, meliputi seluruh Jazirah Arab bagian selatan, Laut Merah, Eritrea, dan Ethiopia timur di benua Afrika. Kerajaan ini berpusat di Ma'rib, suatu daerah di Yaman yang berjarak 170 km dari Shan'a, ibu kota Yaman saat ini, mengalami kehancuran pada tahun 550 Masehi. Kerajaan Sabah juga dikenal dengan kekuatan bala tentaranya, sehingga dapat mengalahkan banyak kerajaan lain di sekitarnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan kisah Ratu Bilqis ketika dia menanyakan bagaimana pendapat pejabat-pejabat di sekitarnya tentang ancaman yang datang dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Mereka menjawab, "Kita adalah orang-orang yang memiliki kekuatan dan juga memiliki keberanian yang sangat dalam berperang, dan keputusan berada di tanganmu. Maka pertimbangkanlah apa yang akan kamu perintahkan." Surat An-Naml ayat 33. Kerajaan ini terkenal dengan hasil alamnya sehingga banyak orang yang berhijrah dan berdagang ke sana. Dengan demikian kerajaan ini bisa menjadi kerajaan yang sangat kaya dan makmur pada saat itu. Sebelum Ratu Bilqis masuk Islam, kaum Sabah menyembah matahari dan bintang-bintang. Setelah beliau memeluk Islam, maka kaumnya pun mengikutinya. Sampai kurun waktu tertentu kaum Sabah dalam keadaan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga akhirnya kembalilah mereka ke agama nenek moyang mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus 13 rasul kepada mereka, akan tetapi mereka tetap saja tidak mau kembali ke dalam Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun murka dan menghancurkan bendungan yang telah mereka buat. Dan Allah berfirman, "Tetapi mereka berpaling, maka kami datangkanlah kepada mereka banjir al-arim." Quran Surat Sabah ayat 16. Kehancuran bendungan Ma'arib terjadi ketika tahun 542 Masehi. Kehancuran bendungan itu mengakibatkan banyak kerusakan pada kaum Sabah dan kehancuran kerajaan mereka.
Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan keadaan mereka setelah hancurnya bendungan Ma'arib dengan firman-Nya. Dan kami ganti kedua kebun mereka dengan 2 kebun yang ditumbuhi pohon-pohon yang berbuah pahit, pohon asl, dan sedikit dari pohon sidr. Quran Surat Saba ayat 16. Kedua kebun mereka yang menjadi sumber penghidupan, kekayaan, dan kekuatan mereka digantikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kebun yang jelek yang tidak bermanfaat untuk kehidupan mereka. Lalu dengan keadaan yang seperti itu, kaum Sabah tidak bisa bertahan sehingga hancurlah kerajaan mereka. Mereka terpaksa harus mencari tempat tinggal yang baru. Mereka pun berhijrah ke berbagai tempat. 6 kabilah dari kaum Sabah berpencar di Yaman dan 4 kabilah lainnya berpencar di Syam. Sebagaimana telah disebutkan di awal pembahasan, ini semua adalah akibat ulah mereka sendiri. Mereka tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nikmat-Nya dan menyembah selainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Demikianlah kami memberi balasan kepada mereka karena kekafiran mereka. Dan kami tidak menjatuhkan azab yang sedemikian itu melainkan hanya kepada orang-orang yang sangat kafir." Quran Surat Saba ayat 17. Dan Allah telah membuat suatu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tentram, rezekinya datang kepadanya melimpah ruah dan segenap tempat, tetapi penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Karena itu Allah merasakan kepada mereka pakaian kelaparan dan ketakutan, disebabkan apa yang selalu mereka perbuat. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka seorang rasul dari mereka sendiri, tetapi mereka mendustakannya. Karena itu mereka dimusnahkan azab dan mereka adalah orang-orang yang zalim. Quran Surat An-Nahl ayat 112-113. Sungguh mengerikan kisah kehancuran kaum Sabah. Mereka kafir terhadap nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan kisah mereka di dalam Al-Quran dan memberi nama surat yang membuat kisah mereka dengan nama Surat Sabah. Ini agar orang-orang terus mengingat, membicarakan, dan mengenang kisah ini. Di akhir kaum Sabah, Allah mengakhiri firman-Nya dengan, "Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi setiap orang yang sabar lagi bersyukur." Quran Surah Sabah ayat 19. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba Allah yang bisa bersabar menghadapi segala ujian di dunia ini dan bisa selalu bersyukur. Allahumma ij'alna minnasyabirin asyakirin. Mudah-mudahan bermanfaat. Jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.